bisa diceritakan sedikit tentang sejarah dan latar belakang dari usaha mie Asia Bangsa ini sendiri, Pak? Awalnya sih iseng-iseng, akhirnya lahir ini sih Mas, buat nambah-nambah penghasilan aja. Ternyata banyak yang cocok. Tapi peminatnya banyak jadi diseriusin. Selanjutnya nih, Pak, kira ada nggak sih visi dan misi sendiri yang Bapak terapin untuk usaha mie Asia Bangsa ini? Jadi outlet nomor 1 bakmi dengan pangsa pasar dengan harga murah. Saya simpulin visi Pak Rona sendiri dalam mie Asia Bangsa ini itu untuk menjadikan mie Asia Bangsa menjadi outlet nomor 1 ya, Pak? Nomor 1. Outlet mie nomor 1 dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya nih, ada nggak struktur organisasi dari UKM Asia Bangsa ini? Kalau kasir 1, bagian dapur itu ada 3, bagian cuci piring 1, sama ngerangkap dimsum. Selanjutnya kita masuk ke segmen strategi bisnis ya. Kan sekarang banyak ya yang jualan mie juga. Mie Ada nggak sih juga. strategi utama? Main di harga aja sih Mas, soalnya kan pemain dengan harga situ kan jarang ada sih. Selanjutnya target pasar dari mie Asia Bangsa ini sendiri itu apa ya, Pak? Dengan harga segitu saya segmentasinya menengah ke bawah. Mungkin mau buat dengan segmentasi menengah ke atas, cuma dengan tempat yang lebih proper, rasa lebih proper lagi. Selanjutnya apa sih yang membuat produk mie Asia Bangsa ini beda dari produk mie lainnya? Karena toppingnya banyak dan banyak murah. dan murah ya. Segmen pemasaran dan penjualan ya, Pak. Apa aja sih saluran pemasaran yang Bapak pakai yang digunakan untuk mempromosikan dari usaha mie Asia Bangsa ini, Pak? Cuman Instagram sama TikTok aja sih. Instagram sama TikTok ya? Nah, kalau di Instagram sendiri 3.000 followernya. Nah, Utamanya di Instagram ya? utamanya Instagram. Selanjutnya, bagaimana sih strategi Bapak dalam menetapkan harga jual yang dilakukan di usaha mie Asia Bangsa ini? Bisa Untuk semurah itu? menetapkan harga jual itu kita sebagai pelaku usaha harus memposisikan diri sebagai konsumen. Jadi saya set target harga segitu, lalu dengan set target yang sedemikian baru saya yang lain-lainnya ngikutin. Awalnya tuh memposisikan diri sebagai Betul. konsumen. Ha-ha. Gitu. Selanjutnya nih, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi mie Asia Bangsa dalam menjual? Oh, sampai ngulur gitu ya pusing. Oh, kalau lagi traffic ya? Lagi Kayak peak. osis parah. Jadi kalau lagi traffic susah. Susah. Selanjutnya di produksi dan operasi, bagaimana sih proses produksi mie dilakukan di usaha mie Asia Bangsa ini? Kayak yang bikin sendiri tuh paling topping-toppingnya gitu ya? Topping-toppingnya, bumbu-bumbunya semuanya, bakso. Cuman mie aja sih yang ngambil. Cuman mie aja? Oh, sama dimsum. Sama dimsum. Selanjutnya gimana sih cara Pak Rona ini untuk menjaga kualitas produk dari mie Asia Bangsa ini? Sering-sering turun ke lapangan sih. Itu aja buat cek quality controlnya. Makanya kita bisa main di angka segitu juga karena kan nggak sewa tempat, rumah sendiri. Selanjutnya kita masuk ke segmentasi keuangan ya Pak. Mie Asia Bangsa ini mengelola keuangannya gimana sih Pak? Ada sistem tertentu nggak sih Pak? Untuk itu kita bedakan antara penggunaan pribadi sama operasional. Kita diversifikasi keuangannya, lalu untuk take profit kita ada target sendiri berapa persen buat take profit, berapa persen buat berjalannya bisnis ini gitu. Selanjutnya usaha mie Asia Bangsa ini Pak Rona sendiri dari kantong Bapak sendiri modalnya, apa ada investor lain atau Sendiri Mas. sendiri? Selanjutnya bagaimana strategi mie Asia Bangsa ini dalam mengatasi tantangan keuangan yang muncul? Mungkin waktu awal ngerintis Pak, kan banyak pasti tantangan keuangan ya, modal yang terbatas atau apa? Kalau saya sendiri kan saya juga usaha kan nggak cuma sekali ini kan, dulu juga pernah usaha bawang putih, terus usaha ikan mentah, saya kulak sendiri di Lamongan, Brondong Surabaya tiap hari PP. Lanjut ke inovasi dan pengembangan ya Pak. Apa ada inovasi terbaru yang telah dilakukan mie Asia Bangsa? Untuk produknya sendiri ada inovasi terbaru? Untuk produknya sih kita itu awalnya kan cuma mie sama bakso aja sih. Terus ada produk-produk turunannya kayak yamin sama cili, itu hitungannya baru sih. Sama yang terbaru yang daging oseng. Ke tantangan dan peluang, apa ada tantangan terbesar yang dihadapi sama mie Asia Bangsa ini dalam menjalankan tugas usaha? Kalau tantangannya sih itu lebih ke bahan baku yang nggak stabil aja sih Mbak. Bagaimana Bapak
beradaptasi dengan perusahaan yang tren-trennya mungkin lebih apa ya? Yang mungkin tren-tren yang zaman sekarang kan kayak lebih digitalisasi Iya. di bidang pemesanannya atau banyaknya apa ya, percampuran perkawinan budaya ya Pak dari Indonesia dan luar, kayak mie ayam toppingnya macam-macam gitu. Gimana sih caranya biar mempertahankan gitu, kayak bisa tetap fokus sama menu yang sekarang dipunya gitu? Kalau saya sih jaga keautentikan rasa sih. Kebijakan dan regulasi, apa ada kebijakan khusus yang diterapkan terkait dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial? Oh ya, kayak seperti ini kan usahanya kan ada di perumahan ya Pak. Kayak gimana sih lingkungan sosialnya ini, apakah ada yang komplain tentang, kalau misalkan apalagi yang kayak Bapak bilang kalau misalkan rame ada yang sampai mengular, kan pasti ini mengganggu jalanan umum yang ini ya Pak. Mungkin mengganggu utama Ya, atau mungkin ya kayak pernah nggak sih ada Nggak ada komplain, sih. dan bagaimana Ya sih cara Bapak dulu ngatasinnya? awal-awal kan kayak nunggu parkiran ini aja kan orang dari gang lain. Sekarang saya ambil dari orang-orang yang sekitar sini yang kedampak parkiran aja sih. Jadi Inti memang istilahnya merangkul orang sekitar aja sih. Kalau untuk uang iurannya mungkin ada tambahan gitu nggak Pak? Ada. Cuman diurus sama anak-anak sendiri kan, saya nggak nerima parkir sama sekali. Jadi full anak-anak sendiri. Untuk masalah Jadi Bapak nggak ikut iuran urusan apa parkir ya? enggak. jadi Bapak emang udah pure di usaha bakmi aja ya, Iya. dari keuangan bakmi aja. Parkiran saya nggak ambil. Oke, lanjut untuk apa sih harapan dan rencana Bapak jangka panjang buat UMKM di Asia Bangsa ini? Pingin growth aja sih Mbak. Simple, pingin sustain dan growth aja sih. Toh juga masih baru kan. Oh iya. Berapa lama? November. November 2023. Jalan 7 ya tahun bulan ini ya. Belum 1 tahun berarti. Iya. Apakah ada pesan atau saran gitu bagi pengusaha lain yang ingin memulai bisnis di bidang yang sama? Mungkin di bidang kuliner yang Ya jangan takut rugi gitu aja sih. nekat ya berarti ya Pak. Cepat bertindak lah. Buat pertanyaan terakhir, bagaimana UKM di Asia Bangsa ini melihat perannya dalam mendukung perekonomian lokal? Perekonomian lokal ya lebih ke berbagi sama sekitar aja Mbak sih. Kayak ngasih lahan parkiran. Kan nggak satu dua orang kan banyak. Di sini rollingan ini orang-orangnya. Yes. Jadi ini warga sini semua. Warga sini semua. Jadi untuk sementara mendukung perekonomian lingkungan sekitar dulu ya. Sekitar.